Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sekarang ke pembahasan nomor 16. Sekarang kita masuk ke materi barisan dan deret ya. Nah, di sini kita baca dulu jumlah penduduk suatu kota tiap 10 tahun ya menjadi 2 kali lipat. Ya, ini inisial dari deret geometri ya, barisan geometri. Ya, karena ini sebagai rasionya. Menurut hasil sensus pada tahun 2005, jumlah penduduk kota tersebut 0,32 juta. Ini berarti bahwa pada tahun 1995 jumlah penduduk kota tersebut baru mencapai, oke kita tuliskan ya, katakanlah startnya dari tahun 1995. Ya, tahun ini jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Ya. Startnya kita umpamakan tahun 1995. 10 tahun kemudian kan berarti jadi langsung ke kita punya 2005 langsung ya. Ya 2005. Nah 2005 kita punya penduduk 0,32 juta. Nah, sehingga karena setiap 10 tahun sekali dia menjadi 2 kali lipat, maka ini katakanlah adalah A penduduknya. Sehingga ini adalah A kali R. R-nya adalah 2. Karena dari sini ke sini setiap 10 tahun dikali 2. Ya, sehingga A-nya berapa? A-nya adalah 0,32 juta dibagi 2. Berarti 0,16 juta. Gitu ya. Nah, kita tahu juta ini kan nolnya 6 ya. Kalau seandainya dikali 0,16 itu menjadi 0,16 dikali 1 seperti ini. Nah, ini nilai A-nya. Kita kalikan, jadi kita punya 160 juta. 160 ribu. Ya, jadi A-nya kita punya 160 ribu. Nah, ini ada di opsi D. Ya, jadi untuk soal nomor 16 kita pilih opsinya D. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 17. Kita bacakan dulu. Seorang pensiunan PNS menginvestasikan uang pensiunnya di sebuah perusahaan X sebesar 100 juta rupiah dan pihak investor memberikan keuntungan atau istilahnya bunga ya 5% tiap triwulan atau tiap 3 bulan dengan metode bunga majemuk. Jika keuntungan tidak diambil dan dianggap biaya administrasi diabaikan, maka jumlah uang yang diperoleh setelah 2 tahun. Oke, di sini kita tuliskan dulu yang diketahui ya, diketahui. Ya, yang pertama adalah modal awal alias setoran awal sebesar 100 juta rupiah. Ya, 100 juta atau bisa dituliskan 10 pangkat 8 ya. Kemudian suku bunganya 5%. 5% atau sama dengan 0,05 itu per triwulan. Ya, ingat satuan suku bunganya adalah triwulan per 3 bulan. Kemudian banyaknya periode mengikuti satuan suku bunga. Di sini 2 tahun. Nah, 2 tahun ini berapa triwulan? Nah, karena 1 tahun adalah 4 triwulan, maka 2 tahun 8 ya, 8 triwulan. Ya, 8 kali triwulan gitu ya. Jadi 8 periode. Nah, ditanya ya modal akhirnya, katakan MN. Ya, di sini kita bisa menggunakan rumus modal akhir sama dengan modal awal dikali 1 ditambah suku bunga pangkat N. Ya, N-nya ini adalah periodenya. Nah, kalau kita substitusikan MO-nya 10 pangkat 8 ya, 100 juta dikali 1 tambah I-nya 0,05 pangkat N, N-nya 8. Jadi kita punya 10 pangkat 8
dikali 1,05 pangkat 8. Nah, kalau kita lihat dari hasil akhirnya ini nggak ada opsi yang sesuai ya dengan jawaban akhir kita. Tapi kalau kita lihat di sini bisa disederhanakan. Karena pangkatnya sama-sama 8, maka bilangan dasarnya bisa kita kali. Ya, menurut sifat eksponen, kalau kita punya A pangkat M dikali B pangkat M, maka ini akan menjadi A kali B pangkat M. Nah, maka untuk soal ini 10 pangkat 8 dikali 1,5 pangkat 8 itu sama dengan 10 kali 1,05 dipangkatin 8. Nah, ini sebesar ya 10,5 pangkat 8. Ya, jadi jumlah uang yang diperoleh setelah 2 tahun sebesar 10,5 pangkat 8 rupiah. Jadi kita pilih opsinya yang E untuk soal nomor 17. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sekarang ke pembahasan soal nomor 18. Oke, 18 soal limit aljabar, ya, bentuk pecahan. Jadi langkah pertama kita harus tentukan dulu, ya, dia limitnya limit tentu, ya, limit tentu atau jenis limit yang tak tentu. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita cek dulu. Apakah dia hasilnya 0 per 0? Kalau 0 per 0 berarti tak tentu. Atau tahingga per tahingga. Tapi kalau seandainya di luar ini, katakanlah hasilnya 2 per 0, ya, 0 per 2, atau 4 per 3, ya, yang bisa dibagi atau bentuknya enggak 0 per 0 ya. Nah, ini masuk ke jenis tentu. Kalau ini berarti selesai, ya, nggak usah diapa-apakan. Tapi kalau nanti hasilnya bentuknya tak tentu, maka kita harus ubah menjadi bentuk tentu, ya, dengan cara difaktor kali sekawan atau dengan cara L'Hopital, ya. Oke, coba kita cek, ya, dengan cara disubstitusi. Ketika X-nya 2, maka kita punya 8, ya, 2 pangkat 3, 3 dikali 2 kuadrat, 3 kali 4, 12, dikurang 4 kali 2, 8, tambah 12. Nah, ini jelas, ya, bagian pembilangnya 0 ya, 8 kurang 8 habis. Gitu ya. Kemudian 12 tambah 12 habis. Ya, jadi jelas pembilangnya 0. Karena kita cek penyebutnya. 2 kali 2 kuadrat berarti 2 kali 4 8. 9 kali 2 18 tambah 9. 8 tambah 9 17 dikurang 18 jadi min 1. Nah, 0 bagi min 1 adalah 0. Ya, jadi ini bentuknya tentu. Nah, kalau tentu selesai tinggal kita hitung. Ya, 0 bagi min 1 0. Maka kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 18. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 19. Nah, kita masuk ke materi diferensial aljabar, ya. Diferensial dari fungsi aljabar. Kita diberikan fungsi fx sama dengan akar dari 3x min 8 pangkat 3. Maka turunan pertamanya adalah, oke, untuk soal ini kita bisa menggunakan rumus y sama dengan, ya, u dipangkatkan katakanlah n. U ini adalah fungsi terhadap x. Maka kalau kita turunkan, ya, n, u nya tak berubah, ya, pangkatnya yang berubah berkurang 1. Setelah itu kita turunkan, ya, yang dipangkatkan ini adalah u, ya, u aksen. Nah, seperti ini. Oke, ya, coba kita praktekkan. Jadi ini kita anggap u nya adalah 3x min 8 jadinya. Jadi ini fx-nya, ya, masih fx, nyatakan dalam bentuk pangkat. Jadi 3x min 8 pangkatnya 3 per, karena akar nggak ada angka berarti angkanya 2 kalau nggak ada angkanya, ya, jadi 3 per 2 pangkat dari 3x min 8. Sehingga kalau lihat dari sini u nya 3x min 8, n nya 3 per 2, maka f aksen x nya adalah pangkatnya turun, ya, 3 per 2, u nya nggak berubah, tetap 3x minus 8, ini berkurang 1 jadi 1 per 2.
Setelah itu diapakan? Kita kali dengan turunan U ini ya, yang dipangkatkan. 3x-8 turunannya adalah 3. Nah, ini kalau kita sederhanakan 3/2 dikali 3 kan jadi 9/2. Dikali 3x-8 pangkat setengah, artinya adalah akar dari 3x-8. Nah, inilah turunan dari fungsi fx yang diberikan. Ya, 9/2 kali akar 3x-8. Nah, ini ada di opsi B ya untuk soal ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 20. Nah, di sini kita langsung masuk ke materi aplikasi dari turunan, yakni persamaan garis singgung. Ya, menentukan persamaan garis singgung kita butuh apa saja? Nah, saya tuliskan di sini persamaan garis singgung kita butuh titik singgung, ya, lambangnya x0, y0 dan gradien lambangnya m. Nah, jika kedua hal ini kita dapati, maka persamaan garis singgung bisa kita susun dengan rumus y min y0 sama dengan m dikali x min x0. Nah, inilah rumus persamaan garis singgung. Jadi kita hanya butuh dua hal, titik singgung dan gradien. Nah, di sini kita diberikan kurva dan informasi bahwa titik singgungnya berada di absis 2. Nah, absis ini adalah x0. Jadi x0-nya adalah 2. Kalau y0 ordinat ya. Jadi x0-nya 2, maka tugas kita yang pertama adalah mencari y0 terlebih dahulu dari fungsi kurva ini. Ganti ya dengan y0, maka x-nya kita ganti dengan x0. Nah, seperti ini. Nah, dengan persamaan ini maka nanti kita dapatkan nilai y0. Jadi 4 kali x0, x0-nya 2 dikurang 5 kali x0 tambah 1. Maka y0 sama dengan 4 kali 4, 16 dikurang 10 tambah 1. Jadilah y0-nya sama dengan 17 kurang 10 ya, 7. Jadi titik singgungnya ada di 2,7. Nah, kemudian kita akan mencari gradien dengan bantuan turunan pertama dari persamaan kurva. 4x kuadrat min 5x tambah 1 turunannya adalah 8x min 5. Nah, y aksen ini akan menjadi gradien, menjadi m, dengan catatan x-nya kita ganti dengan x0. Maka gradiennya adalah 8 kali x0, x0-nya 2 dikurang 5. Maka dapat nilai m-nya adalah 16 kurang 5 adalah 11. Ya, sehingga nilai persamaan garis singgungnya y min y0, y0-nya tadi 7 sama dengan m, m-nya 11 dikali x min x0 2. Nah, ini kalau kita uraikan yang sebelah kanan ya, jadi 11x minus ya 22. Oke, di sini opsinya maunya x dan y ada dalam satu ruas ya, semuanya bahkan ya. Jadi persamaannya 0 sama dengan 11x minus y ya, min 7 dipindah jadi plus 7. Jadi min 22 tambah 7 ya, min 22 jadi plus 15 ya harusnya ya, minus 15. Ya, nampaknya tidak ada opsinya ya, harusnya nih min 15 ya, bukan min 25 ya. Jadi jawabannya opsinya tidak ada.